Kalau kamu nyari rekomendasi bacaan manga, queer, atau mitologi, ini adalah video yang tepat buat kamu. Selamat datang di Scholastica Rosa Booklist 2022. Di video ini aku akan merekomendasikan buku-buku terbaik yang aku baca di tahun 2022. Selain merekomendasikan buku-buku terbaik yang aku baca di tahun 2022, video ini juga dibuat untuk merayakan Booktubeversary atau anniversary kedua dari channel ini. Nah, anniversary pertama aku bikin Q&A, teman-teman bisa nonton videonya di sini. Di Booktubeversary yang kedua ini, aku bikin video booklist di mana aku merekomendasikan buku-buku terbaik dari daftar bacaan aku selama 1 tahun. Dan kayaknya video booklist ini akan menjadi tradisi Booktubeversary Scholastica Rosa ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kategori pertama. Ini adalah kategori dengan nominasi paling banyak, yaitu Best Manga. Nah, tahun 2022 itu tahun pertama aku baca manga, dan ternyata aku suka banget. Terus aku nemu banyak manga yang bagus. Manga pertama yang aku baca itu adalah Attack on Titan. Nah, aku nonton animenya dulu, dan karena animenya bagus, aku penasaran sama manganya. Terus dari situ akhirnya aku jadi baca manga-manga yang lain juga. Nah, di kategori Best Manga ini ada Attack on Titan, Spy x Family, Chainsaw Man, Boy Meets Maria, Our Dreams at Dusk, Restart After Coming Back Home, Until I Meet My Husband, I Want to Be a Wall, Monotone Blue, Thanks, Go For It Nakamura, Classmates, 7 Days, dan Hyperventilation. Nah, manga terbaik di daftar ini itu udah sangat sering aku rekomenin dan udah sering banget aku omongin di Instagram, di YouTube, di toko bukuku juga di OJJ. Dan sepertinya teman-teman udah tahu, yaitu Boy Meets Maria. Manga ini bercerita tentang Taiga yang suka sama Maria di klub drama. Nah, ketika dia nembak Maria, ternyata Maria bilang kalau dia itu bukan perempuan dan nama aslinya adalah Arima. Taiga nggak berhenti, dia tetap ngejar Arima, dan Arima challenge dia buat buktiin keseriusannya dengan meningkatkan skill actingnya dia. Ini manga one shot, jadi satu buku selesai. Dan ini itu membahas tentang gender identity, sexual orientation, dan kekerasan seksual beserta trauma yang diakibatkan. Boy Meets Maria ini adalah judul terbaik yang aku baca di tahun 2022. Gak cuma di kategori manga aja, tapi dari keseluruhan buku yang aku baca di tahun 2022. Ini beneran sebagus itu, bener-bener masterpiece, dan ini hidden gem banget, soalnya banyak yang gak tahu soal Boy Meets Maria. Mangakanya udah wafat, terus gak ada animasinya juga. Terus dia sekalinya habis cetak ulangnya juga lama, jadi nggak banyak yang tahu soal Boy Meets Maria. Padahal ini sebagus itu. Saking sukanya sama Boy Meets Maria, reviewnya sampai aku pin di Instagram aku. Teman-teman bisa baca reviewnya di sini. Linknya ada di description box. Di kategori Best Manga ini yang aku rekomenin nggak cuma Boy Meets Maria, karena banyak banget manga bagus yang aku baca di tahun 2022. Berikutnya adalah manga yang sama bagusnya dengan Boy Meets Maria, yaitu Our Dreams at Dusk. Our Dreams at Dusk ini punya 4 volume, dan ini itu bercerita tentang queer community. Di volume pertama itu berfokus dengan karakter yang gay. Di volume pertama Our Dreams at Dusk, Tasuku menghadapi homofobia di sekolahnya sampai dia akhirnya memutuskan untuk lompat dari tebing. Nah, tapi dia melihat seseorang yang juga lompat dari jendela dan lari untuk menyelamatkan orang itu, tapi ternyata orang itu baik-baik aja. Nah, rumah tempat sosok misterius itu lompat ternyata adalah sebuah drop-in center untuk komunitas queer. Di sana Tasuku pertama kalinya ketemu dengan orang-orang yang sama dengan dia. Our Dreams at Dusk ini masterpiece, ceritanya itu heartwarming, dan dia menggunakan banyak analogi secara visual. Jadi dia nggak begitu tergantung dengan kata-kata dan mudah dipahami secara universal karena menggunakan analogi yang bisa dilihat. Reviewnya juga aku pin di Instagram, teman-teman bisa baca di sini. Selain Boy Meets Maria dan Our Dreams at Dusk, aku juga sangat-sangat merekomendasikan Restart After Coming Back Home. Ini adalah buku pertama dari Restart After, jadi buku yang pertama itu Restart After Coming Back Home, dan buku yang kedua adalah Restart After Growing Hungry. Nah, Restart After Coming Back Home ini bercerita tentang Mitsuomi yang keluar dari pekerjaannya dan memutuskan untuk pulang kampung dan menjalankan bisnis ayahnya. Ini itu adalah small town romance drama dan ceritanya heartwarming banget. Aku suka banget artnya dan juga ceritanya. Teman-teman bisa baca reviewnya di sini. Berikutnya aku rekomendasiin judul yang teman-teman pasti udah tahu karena ini terkenal banget, yaitu Attack on Titan. Ini itu plot twistnya gila-gila banget. Terus yang sangat aku kagumi dari Attack on Titan itu adalah
world buildingnya sangat-sangat detail, sampai dijelasin dan digambarin mesinnya kayak gimana, pemerintahannya kayak gimana, terus tempat tinggalnya seperti apa, itu jelas banget. Itu bener-bener detail yang bikin aku kagum banget sama Attack on Titan. Dulu aku takut banget dan menghindari Attack on Titan gara-gara lihat scene ibunya Eren dimakan Titan di TV. Terus 10 tahun kemudian aku akhirnya nonton dan baca manganya, terus malah jadi suka banget. Jadi ada 4 manga terbaik yang aku rekomendasikan di Best Manga. Ada Boy Meets Maria, Our Dreams at Dusk, Restart After Coming Back Home, dan Attack on Titan. Kita lanjut ke kategori berikutnya, Best Graphic Novel. Di kategori Best Graphic Novel ada 4 nominasinya. Yang pertama ada Heartstopper, terus ada Underworld, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, dan All Princesses Die Before Dawn. Graphic novel terbaik yang aku rekomendasikan udah jelas, yang sering banget aku omongin di YouTube dan juga di Instagram, yaitu Heartstopper. Nah, Heartstopper ini bercerita tentang Charlie Spring yang suka dengan temennya Nick Nelson. Tapi semua orang bilang kalau Nick Nelson itu straight. Sementara Nick sendiri itu sedang bertanya-tanya tentang orientasi seksualnya. Nah, ini itu membahas tentang orientasi seksual. Dan di sini itu juga karakternya beragam banget. Ada Charlie yang gay, terus ada Nick Nelson yang bisexual, ada Tara dan Darcy yang lesbian, dan terakhir ada Elle yang trans woman. Heartstopper ini udah diadaptasi ke serial Netflix yang rame banget tahun 2022 kemarin. Aku udah react teaser dan trailernya, terus season 2-nya juga akan tayang tahun 2023. Nah, Heartstopper yang season 1 itu mencakup Heartstopper volume 1 dan volume 2. Jadi untuk season 2 kemungkinan akan mencakup volume 3 dan 4. Selain Heartstopper, graphic novel yang sangat-sangat aku rekomendasikan adalah Underworld. Ini itu adalah retelling dari kisah Hades, dewa alam kematian dari mitologi Yunani, dan Persephone, dewi musim semi. Ini underrated, nggak banyak yang tahu, dan awalnya itu dari webtoon, terus kemudian dicetak jadi edisi print. Aku suka banget retelling Hades dan Persephone yang ini, karena Hades dan Persephone-nya sama-sama awkward, jadi malu-malu gitu buat mendekati satu sama lain, gemes banget liatnya. Jadi di kategori Best Graphic Novel ada 2 graphic novel yang aku rekomen, yaitu Heartstopper dan juga Underworld. Kita lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu Best Webcomic. Ada 5 webcomic yang masuk ke daftar ini. Yang pertama itu ada Lore Olympus, kemudian ada The Sensual M atau Love and Licious, ada Covenant, Boyfriends, dan terakhir Grandmaster of Demonic Cultivation. Webcomic terbaik yang aku rekomendasikan dari daftar ini adalah Lore Olympus. Sama seperti Underworld, ini adalah retelling dari kisah Hades dan Persephone. Ini artnya aku suka banget, ceritanya juga bagus banget, dan penulisan karakternya itu lebih dalam dan bikin aku lebih memahami mitologi Yunani-nya. Webtoon ini legend banget dan akhirnya dicetak menjadi graphic novel yang volume 4-nya akan terbit di tahun ini. Nah, ngomongin mitologi Yunani, kita lanjut ke kategori berikutnya, Best Mythology Fantasy. Di kategori ini ada buku-buku fantasi yang terinspirasi dari mitologi, folklore, cerita rakyat, legenda, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebudayaan tertentu. Ada 6 buku yang masuk ke kategori Best Mythology Fantasy. Yang pertama ada Heavenly dari penulis Indonesia Priska Primasari. Kemudian ada The Song of Achilles dari Madeline Miller. Ada Galatea dari Madeline Miller juga. Six Crimson Cranes, Nine from the Nine Worlds dari penulis favoritku Rick Riordan. Dan yang terakhir, Heaven Official's Blessing dari Mo Xiang Tongshu. Buku terbaik yang aku rekomendasikan dari daftar ini adalah buku yang udah diomongin orang-orang, yaitu The Song of Achilles dari Madeline Miller. Ini itu retelling dari kisah perang Troya yang diceritakan dari sudut pandang Patroclus, yaitu pasangannya Achilles. Aku kurang suka sama karakter-karakter dari The Song of Achilles karena sebenarnya ada banyak hal yang bisa dicegah atau diantisipasi, cuman mereka egonya ketinggian. Nah, tapi yang bikin aku suka sama The Song of Achilles adalah penulisannya. Bahasanya dan diksinya itu indah banget. Jadi walaupun ceritanya menyayat hati, tapi ditulisnya sangat-sangat indah, jadi aku merasa sakit sekaligus kagum waktu baca. Buku berikutnya yang sangat aku rekomendasikan dari daftar Best Mythology Fantasy kali ini adalah buku dari penulis Indonesia, yaitu Heavenly dari Kak Priska Primasari. Ini itu adalah retelling kisah Hades dan Persephone di mana mereka itu mempunyai misi untuk mencegah Perang Dunia Keempat di masa depan. Ini juga aku suka banget penulisannya, indah banget dan bikin aku kerasa bener-bener dibawa ke dunia mereka.
Ini udah pernah aku bikin reviewnya dan teman-teman bisa tonton reviewnya di sini. Buku terakhir yang aku rekomendasikan dari Best Mythology Fantasy adalah Heaven Official's Blessing. Aku baca volume satunya dan ini itu indah banget. Terjemahannya lumayan, cuman sepertinya ada beberapa yang kurang pas. Tapi ada glosarium dan juga guide yang membantu aku buat mengenal setiap karakter dan juga dunianya. Ini juga udah aku review di Instagram, teman-teman bisa baca reviewnya di sini. Nah, kalau teman-teman mau baca Heaven Official's Blessing, aku sangat-sangat menyarankan teman-teman buat baca sambil dengerin playlistnya. Link Spotify-nya juga ada di description box. Jadi ada 3 buku yang aku rekomendasikan dari kategori Best Mythology Fantasy. Yang pertama ada The Song of Achilles, kemudian ada Heavenly, dan yang terakhir ada Heaven Official's Blessing volume 1. Kita lanjut ke kategori berikutnya, Best Fiction. Ada Red, White, and Royal Blue, She Drives Me Crazy, Contact Person Axel, Autobiography, A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow, The 99 Boyfriends of Micah Summers, A Little Bit Country, dan Alasan Alit. Nah, buku yang sangat aku rekomendasikan dari Best Fiction ini udah sering aku rekomenin juga di YouTube dan juga di Instagram, yaitu Autobiography. Autobiography ini bercerita tentang Tanner Scott yang mendapatkan tugas untuk menulis sebuah buku. Nah, di situ dia menuliskan autobiografi yang menceritakan perasaan dia terhadap mentornya, yaitu Sebastian Brother. Sebastian sadar kalau Tanner suka sama dia dan dia juga membalas perasaan tersebut. Tapi masalahnya dia berasal dari keluarga yang strict. Autobiografi ini pernah aku bahas di video Pride Book Haul dan juga pernah aku rekomendasiin di video Rainbow Book Tag, di mana aku rekomendasiin buku-buku sesuai dengan mood yang dikaitkan dengan warna pelangi. Nah, teman-teman juga bisa baca review autobiografi di Instagramku, postnya yang ini. Nah, selain autobiografi, aku juga merekomendasikan Contact Person Axel, karya penulis indie Indonesia. Nah, Contact Person Axel ini bercerita tentang Axel yang menawarkan jasa pacar sewaan. Axel mendapatkan klien yang menawarkan bayaran yang sangat tinggi. Tugas dia itu adalah merebut selingkuhan dari suaminya. Dan ternyata, selingkuhannya adalah laki-laki. Aku juga udah pernah bikin reviewnya, teman-teman bisa nonton reviewnya di sini. Jadi di kategori Best Fiction ada 2 novel yang sangat aku rekomendasikan, yaitu Autobiography dan Contact Person Axel. Kita lanjut ke kategori yang terakhir, Best Non-Fiction. Ada 7 buku yang masuk ke kategori Best Non-Fiction. Ada The Things You Can See Only When You Slow Down, Love for Imperfect Things, Goodbye Things, Rethinking Gender, The Enemy Chef Cookbook, Filosofi Teras, dan Menjalani Yang Tidak Dijalani. Buku terbaik yang aku rekomendasikan di kategori Best Non-Fiction adalah The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini ditulis oleh Hye Min Sunim dan aku suka banget buku-bukunya Hye Min Sunim. Aku juga suka Love for Imperfect Things. Kedua buku ini itu ngingetin aku untuk memikirkan dan mencintai diri sendiri juga, jangan terus-terusan memikirkan orang lain. Bukunya menenangkan banget dan walaupun ini non-fiksi, ini tidak berkesan menggurui, tapi lebih terkesan memeluk kita dan mengerti perasaan kita. Di sini itu juga ada ilustrasi-ilustrasi berwarna dan marginnya itu besar-besar, jadi kita bisa nulis insight dan pengalaman kita juga. Nah, itu dia rekomendasi buku-buku yang aku baca di tahun 2002 di daftar Scholastica Rosa Booklist 2022. Jadi buat rekap, di kategori Best Manga aku rekomendasiin Boy Meets Maria, Our Dreams at Dusk, Restart After Coming Back Home, dan Attack on Titan. Di kategori Best Graphic Novel aku rekomendasiin Heartstopper dan Thunderworld. Di kategori Best Webcomic aku rekomendasiin Lore Olympus. Di kategori Best Mythology Fantasy, aku rekomendasiin The Song of Achilles, Heavenly, dan Heaven Official's Blessing volume pertama. Di kategori Best Fiction, aku rekomendasiin Autobiography dan Contact Person Axel. Dan di kategori Best Non-Fiction, aku rekomendasiin The Things You Can See Only When You Slow Down dan Love for Imperfect Things. Jadi itu dia buku-buku terbaik yang aku baca di tahun 2022. Kalau teman-teman buku terbaiknya apa nih? Kasih tau di komen ya. Nah, teman-teman gak perlu bingung dapetin bukunya di mana dan gimana. Teman-teman bisa tinggal klik link di description box buat dapetin semua buku yang aku sebutkan di video ini. Itu dia rekomendasi buku terbaik versi aku. Like video ini kalau teman-teman suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari rekomendasi bacaan. Subscribe channel ini buat dapetin konten buku setiap minggunya. Dan kalau teman-teman suka konten semacam ini, tonton juga videoku yang ini di mana aku rekomendasiin buku-buku yang terinspirasi dari mitologi Yunani. Itu dia video buat hari ini dan sampai ketemu di video yang ini. Dadah!